Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Dani Iskandar. Nah, jadi dalam video kali ini, sesuai judulnya, gue bakal kembali mereview sebuah produk. Nah, jadi di sini gue punya produk sabun pencerah gitu, tapi bukan buat muka sih, tapi lebih ke badan atau area lipatan yang lebih gelap gitu. Ngerti nggak? Ya pokoknya buat kayak pokoknya lipetan-lipetan gitulah. Nah, jadi di sini gue punya produk dari Skinpedia. Nah, kayaknya hampir semua orang gak sih punya permasalahan kayak punggung tangannya ini nih, kayak jauh lebih dark gitu dibandingkan lebih gelap gitu ya dibandingkan bawah tangan sininya. Apalagi buat kalian gitu ya yang kayak sering banget gitu kemana-mana, yang motorable banget, anjay motorable apa sih, pokoknya yang sering naik motor banget, pas itu pernah ngalamin yang namanya tangannya ini kayak jauh lebih gelap gitu dibandingkan sini. Nah, gue juga kayak sering banget gitu ya ngalamin permasalahan seperti itu, dan sampai akhirnya gue memutuskan untuk mencoba si sabun pencerah tubuh gitu dari si Skinpedia ini. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke reviewnya, buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini belum pada subscribe kan, ayo diklik dulu subscribe buttonnya di bawah, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di follow Instagram gua di Dani Iskandar yang ada garis bawahnya. So langsung aja kita ke reviewnya. Nah, jadi untuk dari packagingnya, jujur gua tuh agak sedikit kaget atau bingung. Kenapa? Karena pas gua liat di online shop tuh, itu tuh kayak produknya tuh kayak bener-bener biasa aja gitu, dan ternyata pas ini tuh sampai ke rumah gua, ini tuh gua kaget kayak ngeliat ininya tuh kayak bener-bener gede gitu, kayak padahal kan produknya biasa aja gitu cuy. Dan setelah gua buka, akhirnya terjawab lah gitu kebingungan gua pas ngelihat produk ini, kenapa ininya tuh kayak lumayan gede. Dan pas gua buka, jadi di sini tuh dia kayak ada ininya, kelihatan gak sih? Pokoknya di sini tuh dia kayak ada dikasih ituannya, apa sih? Anduk, nggak tahu anduk kain atau apalah itu, pokoknya yang kayak gini-ginian lah. Kelihatan nggak? Pokoknya sorry ya kalau nggak kelihatan. Dan untuk produknya sendiri, ini tuh kayak cuman sekotak gini doang. By the way, ini ada di sini ya untuk produknya tuh. Ini gue plastikin cuy, karena dia tuh bentukannya kayak batang gitu. Jadi kayak masih basah, ya udah gue masukin aja. Jadi kalau itu segede gini lah kurang lebih ukurannya dari produknya. Dan untuk size dari produknya sendiri, menurut gue ini dia kayak masuknya kecil kali ya, kayak cuman segini doang gitu, kayak sekotak gini doang. Dan ini size itu sebanyak 60 gram cuy. Dan ini tuh dia dibentuk dalam kemasan batang seperti ini. Bentuknya tuh dia kayak persegi kotak, pokoknya tadinya tuh kayak persegi kotak kayak gini dengan warna hitam transparan. Jadi kayak warna hitam, cuman kalau ini kan gue pakai lighting juga. Nah, ini tuh dia kelihatan kayak tembus gitu, kayak agak-agak transparan, gak yang hitam banget gitu, ngerti nggak? Ya pokoknya begitulah. Dan by the way, gue gunain produk ini tuh kayak udah 2 mingguan lebih, dan menurut gue ini tuh dia bukan tipe sabun batang yang cepet cair, yang cepet meleleh gitu. Karena sebelumnya tuh gue pernah juga ya cobain kayak sabun buat muka dan bisa juga dipakai buat badan. Itu tuh dia kayak bener-bener cepet banget melelehnya, kayak pokoknya gampang banget habisnya. Nah, kalau si Skinpedia ini tuh dia nggak yang cepet meleleh gitu, nggak yang cepet lumer sabunnya. Nah, jadi untuk di bagian depannya ini tuh dia ada kardus kayak gini, terus di sini ada bacaan yang namanya Skinpedia, terus di sini juga ada bacaan Brightening Essential Soap, terus di sini juga ngasih tahu kayak all skin type. Jadi kayak buat segala jenis kulit. Dan di sini juga dia ada ingredientsnya, kayak ada tea tree oil, terus juga ada charcoal dan juga sunflower oil. Dan di sini juga dia ada size-nya. Netonya ini 60 gram, dan di bagian belakangnya di sini juga dia ada kayak beberapa ngasih tahu gitu, kayak produknya ini kayak bisa membersihkan, terus kayak bisa merawat. Terus di sini juga ada komposisinya, terus di sini juga ada cara pemakaiannya, dan di sini juga ada manufactured by. Pokoknya di sini dia ngasih tahu kayak perusahaannya yang buat ini, terus kayak letaknya itu di mana. Dan di sini juga ada yang namanya expired date-nya, jadi kayak tanggal expirednya. Dan jujur di sini gue kayak masih agak bingung. Jadi pas di bagian awalnya sini kan dia ada bacaan yang namanya Skinpedia Brightening Essential Soap
membantu membersihkan dan merawat kulit, badan, dan tangan. Cuman pas di cara pemakaiannya, ini tuh dia kayak ada bacanya gini, basuh wajah atau kulit Anda menggunakan air bersih. Jadi yang bikin gue bingung tuh, sebenarnya ini tuh kayak bisa nggak sih dipakai buat di muka atau di badan gitu. Kalau di cara pemakaiannya kan ini dia bilang kayak basuh wajah. Tapi kalau di atasnya lagi, di sini tuh kayak dia cuma bilang membantu membersihkan dan merawat kulit, badan, dan tangan gitu. Wajahnya itu nggak disebutin. Jadi kayak masih apa ya, tanda tanya gitu. Ini tuh bisa dipakai di muka atau cuman di badan aja. Dan karena gue ini anaknya agak apa ya, agak-agak tolol gitu ya. Jujur gue tuh kayak pernah coba digunain di muka dan nggak tahu itu tuh kayak besoknya tuh muka gue jadi tumbuh jerawat. Nggak yang parah banget sih, tapi kayak cuman ada beberapa dan itu kecil-kecil. Dan gue nggak tahu sih ini di muka tuh boleh dipakai atau enggak. Cuman kalau dipakai di badan sih untungnya masih aman-aman aja gitu cuy, nggak yang bikin jerawatan atau apa-apa. Dan setelah gue baca-baca untuk ingredientsnya, ternyata di sini tuh dia banyak banget mengandung yang namanya essential oil. Di antaranya kayak ada coconut oil, terus juga ada olive oil, dan juga tea tree oil. Nah jadi kayak mungkin itu kali ya penyebab muka gue agak beruntusan atau berjerawat karena oil gitu. Tapi nggak tahu juga sih, cuman seharusnya ini bisa sih ya buat ngatasi masalah jerawat, karena di sini juga dia ada yang namanya tea tree oil. Kayak itu tuh kayaknya bagus gitu ya buat jerawat, tapi kenapa saya malah jerawatan gitu. Dan untuk produknya di sini tuh juga dia udah ada BPOM-nya, jadi udah sempet gua cek juga. Jadi buat kalian yang pengen ngecek gitu ya bener atau enggak, nanti klik aja linknya. Dan ternyata pas gua cek di link tersebut, ini tuh produknya emang udah terdaftar dan ini tuh muncul gitu yang menandakan produknya ini emang udah terdaftar di BPOM. Dan untuk aromanya dari produknya sendiri, ini tuh dia kayak wangi-wangi jasmine atau wangi-wangi melati gitu. Cuman kalau menurut gua kayak wanginya tuh dia pas di awal penggunaan aja sih. Bukan awal penggunaan sih, kayak pas awal-awal baru beli tuh lumayan agak wangi. Cuman nggak tahu kenapa kayak udah gua gunain 2 mingguan tuh wanginya tuh kayak nggak semerbak pas gua awal gunain. Itu sih yang gua rasain. Gua nggak tahu apakah gua salah dalam menaruhnya atau kenapa gitu ya bisa seperti itu. Nah jadi untuk manfaatnya di sini tuh dia kayak ada beberapa manfaat. Di antaranya membersihkan kulit dari bakteri, terus juga mencerahkan kulit yang kusam, menjaga kelembapan kulit, dan membantu menghidrasi kulit dan mencegah kulit kering. Terus di sini juga dia bisa mengobati jerawat dan juga cocok untuk semua jenis kulit. Nah tadi itu dia beberapa manfaat atau klaim-klaim dari produknya ini gitu cuy. Dan untuk cara penggunaannya di sini tuh dia ya sama aja sih kayak penggunaan sabun pada umumnya. Kayak lu tinggal basahin muka lu atau badan lu, terus ya udah kayak tinggal digosok-gosok atau enggak didiemin gitu ya, nanti dibilas ya. Pokoknya kayak gitulah untuk cara pakainya. Dan di sini tuh dia ngasih tahu juga kalau produknya ini bisa dipakai 2 sampai 3 kali. Nah jadi langsung aja di sini gue bakal ngasih tahu pengalaman gue selama gue menggunakan produknya ini sekitar 2 mingguan. Nah jadi mungkin dikarenakan ingredientsnya ini lumayan banyak mengandung oil-oilan, jadi untuk feel yang gue rasain pas gue pakai terus kayak gue bilas, itu tuh dia sama sekali nggak bikin kulit lu yang langsung jadi kering, yang kering banget, tapi nggak bikin kulit lu tuh juga yang berminyak, ngerti nggak? Jadi nggak yang bikin kering tapi nggak bikin berminyak juga gitu. Jadi adanya tuh di ya udah pas gitu, nggak terlalu berminyak banget dan nggak bikin kering juga. Nah jadi untuk klaimnya yang tadi bilang menjaga kelembapan kulit, itu menurut gua bener sih. Dan di sini juga dia bilang membantu menghidrasi kulit dan mencegah kulit kering, juga bener, sama aja sih artinya ya kedua poin tadi. Dan untuk mencerahkan kulit, kalau menurut gue juga itu dia lumayan bener, karena gue tuh tangan sebelah sini tuh, punggung tangan tuh kayak jauh lebih gelap gitu biasanya, karena emang gue kerja juga gitu ya, kayak naik motor siang-siang panas-panasan dan kadang juga nggak pakai sarung tangan. Dan tangan sebelah sini tuh kayak jauh lebih gelap gitu dibandingkan tangan sebelah sini. Dan gue nggak tahu sih ini di kamera kelihatannya kayak gimana, cuman kalau menurut gue ini tuh tangan gue yang belang kayak cuman berapa ya, semingguan juga udah lumayan agak pudar, nggak yang langsung rata gitu, orangnya cuman kayak perlahan gitu, lama-lama pudar dan
Nggak tahu sih di situ kelihatannya belang banget atau enggak. Yang jelas sih gue ngerasanya ini kayak jauh lebih better gitu, kayak jauh lebih baik dibandingkan kondisi tangan gue yang sebelumnya gitu. Jadi kalau untuk mencerahkan juga ya bisa lah, tapi bertahap gitu, nggak yang langsung hilang juga gitu cuy. Nah jadi itu tadi beberapa penjelasan dan manfaat sekaligus pengalaman baiknya selama menggunakan sabun ini. Dan nggak asik juga ya kalau kita bahasnya cuman yang baik-baiknya doang, nggak dibahas yang buruknya gitu. Nah jadi yang pertama yang gue rasain seperti yang gue bilang tadi, ini tuh dia kalau dipakai di muka itu gue langsung jerawatan. Nggak tahu ini emang bisa dipakai di muka atau enggak. Pokoknya misalkan brand ini ngeliat video ini, coba di komen aja, karena saya ini masih bingung gitu dengan produk ini. Dikarenakan bentukannya ini dia kayak dalam kemasan batang kayak gini, menurut gue ini tuh dia kayak kurang praktis atau kayak kurang travel friendly. Kalau misalkan ditaruh di rumah sih lu nggak kemana-mana gitu ya, kayak di rumah gitu, ditaruhnya di rumah, kayak dipakainya cuman buat di rumah doang sih ya oke gitu ya. Tapi kalau misalkan lu sering pergi-pergi gitu, terus kayak lu kemana-mana gitu, menurut gue sih ini agak ribet ya dengan bentukan yang batang gini, karena kayak kurang higienis aja gitu, kayak kurang higienis dan kurang praktis juga gitu cuy. Kayak kemana-mana tuh pasti mesti bawa plastik gitu buat masukin produknya, atau enggak pas lu mau naruh gitu ya, naruh misalkan naruh itu kan kayak bingung gitu naruhnya naruh di mana gitu. Kalau di kamar mandi sendiri kan enak gitu, kayak tahu oh ini bersih, oh ini kagak. Kan kalau di kamar mandi umum itu agak gimana juga gitu ya. Jadi mungkin segitu dulu aja review gua selama menggunakan produk ini. Semoga membantu. Gua Dani Iskandar dan sampai jumpa di video selanjutnya.